luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian, kita katakan, Bapakku datang padamu. Mari adik-adik kami semuanya, kita persiapkan hati kita. Kita rendahkan hati kita, tutup matanya semuanya, dan lipat tangannya. Mari keluarkan suaranya untuk memuji Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur, haleluya. Engkau Allah yang luar biasa, yang berkuasa bagi kami semua. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang mulia. Ditinggikan namamu, haleluya. Kau luar biasa ya Tuhan. Kamu jamah kami Tuhan. Kamu lindungi kami. Kamu berkati kami sampai pada saat ini Tuhan. Kami sangat bersyukur punya Allah yang hebat seperti Engkau ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati hati kami, berkati pikiran
Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Dan baiklah, pada saat ini kita akan memuji Dia, berglori dan juga bertepuk tangan. Keluarkan suaranya untuk memuji Tuhan, keluarkan gerak tubuhnya, bergerak untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Siap? Amin. 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 Kita akan pujian kita dari terbit matahari. Ayo tepuk tangan semuanya. Mana tepuk tangan yang lebih kencang lagi? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Masih semangat adik-adik? Masih dong Baiklah, Kak. kita akan lebih semangat lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, kita katakan ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, turun. Lembah yang dalam, Terbang tinggi di awan. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada. karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi kita katakan daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, Turun. lembah yang dalam, ku terbang tinggi di awan. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkaulah Yesus. Berikan kemuliaan. Haleluya. Baiklah, adik-adik kami semuanya, kita sudah
sudah memuji Tuhan dan menyembah Dia. Ini saatnya untuk bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Ada persiapan persembahannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami akan memberi persembahan kami, memberkati segala usaha, pekerjaan orang tua, adik-adik kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan semakin Tuhan berkati sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beri dengan penuh ucapan syukur. Amin. Baik, kita akan beri persembahan kita, tangkap pujian kita. Betapa hatiku berterima kasih. Hatiku tenang berada dekat.
Allah Roh Kudus yang selalu menyertai senantiasa kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi kami pribadi lepas pribadi, agar kami boleh tetap setia, boleh tenang, boleh dengan bersyukur untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Baiklah, shalom adik-adik. Haleluya. Apa kabarnya? Luar biasa bukan? Saat ini Miss mau cerita tentang membelah Laut Merah. Ada yang tahu? Iya. Minggu lalu siapa yang bercerita tentang firman Tuhan? Benar, Sir Harry. Cerita tentang? Iya, Paskah. Hari ini Miss mau cerita tentang membelah Laut Merah. Sebelumnya, mari kita buka Alkitab kita dalam Keluaran 14 ayat 1 sampai 7. Baiklah, kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka kembali dan berkemah di depan Pi-hahiroth antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zebon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu dan berkatalah mereka, apakah yang telah kami perbuat ini, bahwa ini membiarkan orang Israel pergi dan perbudakan kami. Kemudian dia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Miss mau cerita tentang bangsa Israel. Minggu lalu sehari tentang Paskah yang menceritakan harus setiap rumah ada tanda darah yang anak domba. Pada saat itu Tuhan menyuruh Nabi Musa untuk membawa semua bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Kemana, Miss? Ke tanah Kanaan. Apa itu tanah Kanaan? Tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Setelah Tuhan memberikan 10 tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir, mereka akhirnya Raja Mesir itu, yaitu Raja Firaun membiarkan Israel untuk pergi dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Berjalanlah bangsa Israel itu ke tanah Mesir. Tetapi Tuhan berjalan di depan mereka. Siang hari Tuhan memberikan tiang awan agar mereka tidak kepanasan, dan pada malam hari Tuhan memberikan tiang api agar mereka boleh melihat jalan karena malam hari telah gelap. Mereka berjalan, Nabi Musa membawa rakyatnya berjalan sampailah menuju ke sungai Teberau. Tuhan Yesus menyertai mereka sepanjang perjalanan mereka. Tuhan memberikan tiang awan di siang hari agar mereka tidak kepanasan, dan memberikan tiang apa? Salah. Tuhan memberikan tiang awan untuk di siang hari agar mereka tidak kepanasan, dan tiang api pada malam hari agar kelihatan jalannya. Setelah mereka berjalan sampailah mereka di pinggir sungai, dan mereka disitulah untuk beristirahat dan membuat perkemahannya di sana. Setelah mereka berkemah di situ, salah satu rakyat Israel bilang kayak gini, Musa, sepertinya bangsa Firaun, raja Firaun itu telah datang untuk mengikuti kita. Terus itu bilangnya, mana aku belum lihat. Dan mereka pun melihatnya. Iya, itu Firaun. Dan mereka sangat ketakutan melihat Raja Firaun telah mengejar mereka.
Akhirnya mereka bilang kayak gini sama Musa, Musa, kenapa kau bawa kami ke sini? Apakah di Mesir tidak ada tempat kuburan? Kau bawa kami ke sini, kami mati di sini. Musa sangat khawatir. Yang lain juga ketakutan. Bagaimana ini kita sudah dikejar Raja Firaun dengan begitu banyak keretanya. Akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan dan bingung. Lalu mereka ketika Firaun telah dekat dan bangsa Israel, tampak orang itu dan sangat ketakutan mereka dan berkata, mari baca Keluaran 14 ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan dan mereka berkata kepada Musa, Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan kamu ganggu kami dan biarlah kami bekerja kepada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi, ayo baca ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tegak dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepada kamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Begitulah kata Musa kepada bangsa Israel. Tapi mereka sangat takut, bagaimana ini. Dan setelah itu, ketika itu datanglah tiang awan di depan bangsa Mesir dan di belakang bangsa Israel, sehingga satu dengan yang lain tidak dapat mendekatinya semalam-malaman itu. Lalu Tuhan menyuruh Musa, menyuruh apa? Ayo baca lagi Keluaran 14 ayat 16. Katanya apa? Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut itu tempat kering. Kata Tuhan. Lalu Musa bingung, apa maksudnya ini? Aku angkat tongkatku, lalu aku letakkan ke air, baru airnya terbelah dua. Lalu setelah itu Musa mengikuti setiap perintah Tuhan. Musa mengangkat tongkatnya dan membelah laut itu terbelah menjadi dua. Laut itu terbelah menjadi dua. Dan setelah itu bangsa Israel langsung berjalan dari tanah yang terbelah tadi, laut yang terbelah tadi, dan mereka bisa berjalan dari tanah kering itu. Mereka berjalan dengan cepat, berlari dengan cepat. Setelah itu mereka sudah sampai di pinggir laut. Bangsa Mesir, Raja Firaun mengejar mereka. Mereka dikejar oleh Raja Firaun. Mereka berlari, mereka cepat, kata kayak gitu. Tapi setelah di tengah-tengah laut itu, Raja Firaun dan kuda-kudanya, kereta kudanya, Tuhan melakukan mukjizat. Tuhan membuat roda-roda Raja Firaun itu serong ke kiri, miring ke kiri. Akhirnya keretanya susah berjalan, susah berlari, kuda-kudanya juga susah berlari. Semuanya kesusahan untuk berlari, mengejar Nabi Musa dan orang Israel. Mereka kesusahan, rakyat Raja Firaun kesusahan mengejar mereka. Dan akhirnya setelah di tengah laut itu Raja Firaun, Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui Musa. Dia menyuruh apa? Dia menyuruh Musa untuk apa? Untuk meletakkan lagi tongkatnya, mengangkat tongkatnya ke laut itu, dan terjadilah laut itu kembali menutup semua prajurit Raja Firaun supaya mereka mati tenggelam oleh badai tersebut. Tuhan menyuruh itu, setelah terbelah berjalanlah mereka. Akhirnya semua prajurit Firaun ketakutan, mati tidak bisa menyelamatkan diri karena air sudah menjadi bersatu. Mereka gak bisa lagi bergerak, mereka tenggelam di laut itu. Mereka minta tolong, dan semua bangsa Israel melihat kayak gini,
wow, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib, Dia sangat dahsyat, Dia membuat kita menang, kita terhindar dari Raja Firaun dan bangsa-bangsanya dan prajurit yang akan mengejar kita. Dia terhempas, dia mati, setiap prajuritnya mati di tengah laut tersebut, sehingga mereka setiap bangsa Israel boleh selamat dari kejaran bangsa Raja Firaun. Mereka selamat, mereka bersyukur. Setelah mereka sampai, mereka bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, kami terima kasih Engkau menyatakan kemuliaannya di hadapan bangsa Israel. Tuhan menyatakan kemuliaannya melewati Nabi Musa. Tapi mereka bersyukur, mereka berlutut. Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan tidak membiarkan kami sedetik pun. Kami khawatir Tuhan. Tadi kami cemas, kami nggak tahu bagaimana ini. Tapi Tuhan selalu bekerja beserta kami. Karena Musa telah berfirman, apa tadi yang katakan Musa? Apa tadi adik-adik? Ayo baca Keluaran 14 ayat 13. Sekali lagi kita baca ya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepada kamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Tuhan memang benar-benar menyatakan pada saat itu bahwasanya setiap prajurit Raja Firaun tenggelam karena laut bersatu di tengah-tengah itu. Setiap prajuritnya tenggelam, tidak boleh menyelamatkan diri beserta kuda-kudanya yang kencang sekali berlari, tapi tenggelam di bawah Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata, yang akan diberikannya kepada kamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mereka diam saja, mereka hanya berkata, mereka sangat khawatir, mereka tidak percaya bahwasanya Tuhan boleh nyatakan kemuliaannya. Tuhan boleh, mereka ragu, Musa kayak mananya ini? Kami takut kayak mananya ini? Kami udah kita dikejar sama bangsa Raja Firaun. Mereka kuat, mereka pakai kuda, tapi Tuhan Yesus tidak diam, tidak tinggal diam. Tuhan tidak membiarkan anak-anak Tuhan, anak-anak yang mengandalkan Tuhan melakukannya sendirian, tetapi Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka dengan luar biasa. Kemudian bergeraklah malaikat Tuhan menolong mereka hingga mereka boleh selamat sampai ke pinggir laut. Mereka bersyukur, mereka merasakan, mereka baru melihat nyatanya kuasa Tuhan bagi bangsa Israel. Mereka bersyukur bahwasanya bangsa Mesir itu bangsa yang jahat. Mereka ragu akan Tuhan yang disembah oleh Musa. Mereka ragu bahwa Tuhan yang disembah oleh Musa Tuhan yang bohong-bohongan. Tetapi setelah Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan nyatakan kemuliaannya bagi setiap bangsa Israel itu, bahwasanya Tuhan menolong mereka, mereka baru percaya. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur bahwasanya Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami mau tetap setia di hadapan Tuhan, kata bangsa Israel. Maka dari itu semua bangsa Israel percaya kepada Tuhan dan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah adik-adik, poin-poin dari yang kita dapat pada saat ini adalah kita baca ayat 13, yaitu adalah apa dia adik-adik? Tetap jangan takut, bahwasanya Tuhan menyertai mereka yang tetap mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan selalu mengasihi anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Lalu poin yang kedua, Tuhan menyertai anak-anak Tuhan yang selalu apa? Selalu mengasihi anak-anaknya. Pada saat itu, yang poin ketiga adalah bangsa Israel takut kepada Tuhan. Bangsa Israel jadinya takut kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan boleh menyatakan mukjizatnya kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Poin yang keempat adalah Tuhan mendengarkan setiap kita yang berseru kepadanya.
Baik adik-adik, setiap adik-adik berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong jaga kesehatan kami dikala COVID, virus-virus yang bersebaran, yang begitu banyak terjadi di bangsa dan negara kami. Tuhan, di lingkungan kami, Tuhan, kami mau pertolongan Tuhan tetap menjaga kesehatan kami. Pasti Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi adik-adik, karena Tuhan selalu mendengarkan anak-anak Tuhan yang berseru kepadanya. Poin yang kelima adalah kita memang diserang oleh pasukan, tetapi kita menghadap keadaan-keadaan yang sulit seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tetapi yakin dan percayalah, Tuhan sanggup, Tuhan menolong kita seperti yang dilakukannya kepada bangsa Israel. Untuk itu adik-adik, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan adik-adik, kita pelajari saat ini. Biarlah firman ini boleh semakin hari semakin kita renungkan setiap hari, baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun kehidupan kita pribadi. Kita mau memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita angkat pujian kepada Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terbatas
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.